Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, dokter juga tidak lupa untuk memotong pita suara mereka, yang dimana tujuannya agar mereka ini tidak berteriak, dan selain itu, bibir para korbannya ini akan disuntikkan dengan silikon, sehingga akan terasa lebih kenyal bagi para kliennya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan kembali membahas suatu topik yang paling banyak di request sama kalian semua, yaitu mengenai deep web. Yang dimana kemarin itu kita sudah membahas suatu situs yang ada di deep web yang bernama Red Room. Dan di video kali ini gue akan membahas situs deep web lagi yang bernama Lolita Slave Toys. Dan bisa dikatakan kalau situs Lolita Slave Toys ini mungkin lebih mengerikan dibandingkan situs Red Room yang kemarin kita bahas. Karena di sini para korbannya itu dijadikan sebagai boneka hidup-hidup. Nah, jadi sebenarnya apakah isi di dalam Lolita Slave Toys ini? Dan siapa sebenarnya pelaku yang ada di balik semuanya ini? Semuanya itu akan kita bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. So oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi yang pertama-tama kita akan membahas sebenarnya apa itu Lolita Slave Toy. Jadi, Lolita Slave Toy itu merupakan sebuah program yang mengubah seorang wanita muda menjadi boneka untuk mantap-mantapan. Dan di sini boneka yang dimaksud itu bukanlah sebuah boneka yang terbuat dari benda mati atau terbuat dari lilin, tapi boneka itu terbuat dari manusia asli guys. Yang dimana mereka itu merupakan wanita-wanita muda yang berumur 8 tahun sampai 10 tahun, dan mereka itu dijadikan sebagai budak untuk mantap-mantapan dan juga boneka untuk mantap-mantapan. Nah, lalu di sini pertanyaannya, siapa sebenarnya yang tega melakukan hal ini kepada wanita-wanita muda itu? Jadi yang melakukan hal ini adalah dokter-dokter ahli bedah lemak yang berasal dari Eropa Timur. Tapi untuk detailnya sendiri, mereka tuh nggak menjelaskan secara terperinci siapa nama asli mereka, bagaimana bentuk wajah mereka, dan sebenarnya bagaimana wujud mereka itu, karena itu demi alasan keamanan mereka guys. Nah, tapi pasti banyak dari kalian nih yang bertanya-tanya kenapa mereka itu nggak ditangkap atau nggak ada polisi yang berani menangkap mereka. Jadi jawabannya itu simple banget guys, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga mereka itu memiliki banyak sekali uang, sehingga mereka itu bisa dikatakan sebagai orang yang kebal hukum. Nah, kemudian bagaimanakah cara mereka itu bisa mendapatkan korban-korbannya ini? Jadi yang pertama-tama sudah pasti mereka akan mencari dulu calon korbannya. Dan biasanya mereka itu akan mencari wanita-wanita muda yang memiliki paras yang sangat cantik, yang memiliki umur berkisar antara 8 tahun sampai 10 tahun, yang dimana kebanyakan dari mereka itu merupakan seorang wanita yang tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki kerabat. Yang dimana tujuannya itu ketika cewek-cewek ini tiba-tiba mendadak hilang, nggak ada yang bakalan cariin mereka. Dan biasanya wanita-wanita ini merupakan wanita-wanita yang hidup di jalanan atau wanita-wanita yang berasal dari panti asuhan. Dan cara yang mereka lakukan itu bukanlah menculik anak itu ataupun mengambil anak itu secara paksa, tapi mereka menggunakan modus untuk mengadopsi anak itu. Lalu kemudian setelah para dokter ini mendapatkan korbannya, yang pertama-tama akan mereka lakukan adalah memandikan calon korbannya ini. Lalu habis itu mereka akan memeriksa kesehatan dari calon korbannya, dan jika mereka dinyatakan sehat, maka mereka akan disuntikan obat bius sehingga mereka itu akan tertidur secara pulas. Nah, lalu pada saat korbannya ini sudah tertidur, disitulah para dokter ini akan melakukan aksinya, yang dimana mereka itu akan mengoperasi orang-orang ini secara kejam. Nah, tapi di sini operasi yang dilakukan oleh dokter ini bukanlah suatu operasi untuk mengoperasi wajahnya menjadi lebih cantik atau gimana, tapi mereka itu akan memotong kedua tangan dan juga kedua kaki dari para korbannya, sehingga tujuannya itu adalah agar mereka itu lebih mudah dijadikan sebagai boneka untuk mantep-mantepan, dan agar mereka itu terlihat lebih mirip seperti boneka atau mainan. Selain itu, para korbannya juga akan dipasangkan seperti semacam rantai gitu guys di badannya, sehingga mereka ini lebih mudah dikontrol atau lebih mudah diatur sebagai boneka untuk mantep-mantepan dengan para kliennya. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, dokter juga tidak lupa untuk memotong pita suara mereka, yang dimana tujuannya agar mereka ini tidak berteriak atau melaporkan kejadian ini kepada siapapun, sehingga otomatis mereka tidak bisa berbicara ketika mereka itu dilakukan eksperimen atau ketika mereka itu dijual. Tapi nggak cukup sampai di situ aja guys, karena ternyata para dokter ini selain mereka memotong tangan dan juga kaki serta pita suara, para dokter ini juga akan mencabut semua gigi dari para korbannya itu guys. Dan selain itu, bibir para korbannya ini akan disuntikkan dengan silikon sehingga akan terasa lebih kenyal bagi para kliennya. Tapi walaupun para dokter itu tega melakukan hal itu kepada para korbannya ini, mereka itu tidak lupa untuk menjaga kesehatan para korbannya ini dengan cara memberikan vitamin yang cukup dan juga menjaga kesehatan mereka agar tidak sakit. Karena jika para korban ini sampai sakit, bahkan sampai ada yang meninggoy,
maka itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para dokter-dokter ini. Karena secara nggak langsung mereka itu harus kembali mencari para korbannya, dan itu nggak gampang guys. Nah, lalu kemudian kalau para korbannya ini sudah terlihat seperti boneka untuk mantap-mantapan yang siap dipakai dan siap untuk dijual, maka para dokter ini akan segera menjual mereka itu melalui internet guys. Tapi di sini internet yang digunakan itu bukanlah situs yang biasa kita gunakan ya, seperti Google, YouTube ataupun e-commerce yang lainnya. Tapi di sini para dokter itu akan menggunakan sisi gelap dari internet, yaitu deep web. Karena bisa dikatakan ya bahwa deep web ini merupakan suatu jalan yang aman bagi para penjual-penjual barang-barang ilegal untuk menjual barang-barang mereka dan terhindar dari masalah hukum. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu deep web, gue akan coba jelasin dikit. Jadi deep web itu merupakan sebuah sisi gelap dari internet, dan di deep web itu semua hal akan dihalalkan, seperti penjualan senjata, narkoboy, bahkan sampai jualan organ-organ tubuh manusia. Nah, jadi semua hal itu akan dihalalkan jika kalian menjualnya di deep web. Tapi buat kalian yang penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya isi di dalam deep web itu, kalian nggak akan gampang masuk ke dalam deep web itu guys, karena nggak sembarang orang yang bisa mengaksesnya. Dan itu nggak segampang kalian mengakses situs internet seperti Google, YouTube, ataupun Instagram, ataupun yang lainnya. Karena ini merupakan suatu situs yang sangat berbahaya, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam sini. Dan sekedar info aja buat kalian nih, kalau situs Lolita Slave Toys sampai sekarang itu masih aktif, dan masih banyak para pengguna-pengguna yang menggunakan situs ini untuk menjual atau membelanjakan boneka-boneka untuk mantap-mantapan tadi. Nah, lalu yang terakhir, sebenarnya di situs Lolita Slave Toys ini banyak sekali itu para korban-korban yang tiba-tiba itu meninggal secara mendadak, yang dimana mereka itu meninggoy bukanlah karena kecelakaan atau karena sakit, melainkan karena mereka itu stres akibat tertekan dengan apa yang dilakukan oleh para dokter-dokter itu, dan akibatnya stres yang berkepanjangan itu membuat mereka itu sampai meninggoy. Dan kalau kita pikir ya, sebenarnya kasihan juga para korban ini guys, karena sebenarnya di usia mereka masih sangat muda, yaitu 8 tahun sampai 10 tahun, karena harusnya mereka itu masih bisa bermain-main dengan teman sekolahnya, tapi sayangnya akibat ulah dari dokter-dokter yang jahat dan gila ini, mereka itu tidak bisa menikmati hidup mereka secara normal seperti anak-anak yang lain pada umumnya, tapi mereka itu sudah harus merasakan yang namanya kelakuan yang sangat kejam dari para dokter ini. Nah, oke guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai suatu situs deep web yang bernama Lolita Slave Toys, yang dimana isi di dalam situs ini yaitu banyak orang-orang atau wanita-wanita yang dijadikan sebagai boneka untuk mantep-mantepan, dan bisa dikatakan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam, dan mungkin itu lebih kejam dibandingkan situs Red Room yang kemarin kita bahas. Dan kalau kalian ada nih yang penasaran lagi untuk gue membahas mengenai situs-situs deep web yang lainnya, kalian boleh langsung aja komen di bawah. Atau jika kalian punya topik-topik yang lain yang kira-kira menarik untuk kita bahas, kalian boleh langsung aja komen di bawah atau DM gue di Instagram @yusosetiawan. So oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Jadi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.